Kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. InsyaAllah kita akan membaca hadis nomor 529 dan kita lanjutkan 530 insyaAllah. Hadis 529. An Abi Musa radhiyallahu anhu, nama asli beliau Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhilladz zahabu wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dzukurihim. Dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang perempuan dan diharamkan bagi yang laki-laki. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan dinilai sahih. Dalam hadis ini cukup tegas bahwasanya ada beberapa hukum yang berbeda antara lelaki dan perempuan. Meskipun pada asalnya syariat yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, kecuali yang dibedakan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran maupun sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ummu Salamah, An-nisa'u syaqa'iqur rijal, bahwasanya wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Disebut sebagai syaqa'iq, bentuk jamak dari kata syaqiq yang artinya saudara kandung, karena hukum asal yang berlaku bagi wanita pada asalnya sama sebagaimana yang berlaku bagi laki-laki, kecuali yang dibedakan oleh Allah Ta'ala. Di antara yang dibedakan adalah berkaitan dengan masalah warisan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wasiatkan kepada kalian untuk anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dibandingkan anak perempuan. Termasuk juga yang dibedakan berkaitan dengan masalah pakaian, berkaitan dengan masalah perhiasan. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan wanita. Maka membedakan yang sama, menyamakan yang beda adalah kezaliman. Prinsip keadilan adalah ketika yang sama disamakan, yang beda dibedakan. Sehingga berkaitan dengan aturan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, di sana ada bagian yang sama dan di sana ada bagian yang beda. Menyamakan yang sama adalah keadilan, membedakan yang beda juga keadilan. Menyamakan yang beda kezaliman, sebagaimana pula membedakan yang sama juga kezaliman. Selanjutnya, mengingat ini haram bagi laki-laki, maka ketika laki-laki memakai sutra maupun emas, wajib untuk dia lepas. Dan ulama sepakat akan hal ini, sebagaimana keterangan An-Nawawi, ajma'al muslimun ala annahu yajuzu lin-nisa'i lubsu anwa'il khulli wal fiddah wal dhahab jami'an kat-tawq wal uqad wal khatam was siwar wal khalkhal wala khilafa fi syai'in min hadha. Kaum muslimin sepakat boleh bagi wanita untuk memakai semua jenis perhiasan, baik berbahan emas, perak maupun gabungannya, seperti dipakai untuk kalung, untuk cincin, gelang, khal-khal, bingle, gelang kaki, dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Kalau yang laki-laki, Nabi SAW bersikap keras. Sampai pernah satu ketika ada sahabat yang memakai cincin emas. Nabi SAW memegang tangannya, lalu beliau tarik cincin emas itu, kemudian dibanting sambil mengatakan, ya'midu ahadukum jamratan minan nar fi yadi. Ada orang yang secara sengaja memegang bara api neraka ditaruh di tangannya. Kemudian Nabi SAW pergi. Sahabat yang membawa cincin emas tadi diam di tempat yang sama. Lalu ada sahabat yang lain yang datang. Kamu ambil cincin itu, kasihkan istrimu. Tapi Masya Allah, beliau tidak bersedia. Aku tidak mau mengambil apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin harganya bisa di atas 5 juta, Tapi
beliau enggan untuk mengambilnya karena tadi sudah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal maksud beliau adalah yang dilarang itu untuk laki-laki. Namun karena ketundukan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana pengagungan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghormatan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pantangan untuk mengambilnya. Sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana tegasnya sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang menggunakan cincin berbahan emas, sehingga kalau cincin berbahan emas saja nggak boleh, apalagi kalung yang tentu saja lebih banyak bahan emasnya, gelang atau yang lainnya. Selanjutnya kita akan beralih kepada bab berikutnya, bab istihbabu idhari ni'matillahi ta'ala minal libas wa ghairih. Bab anjuran untuk menampakkan nikmat Allah Ta'ala baik berupa pakaian maupun yang lainnya. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin ni'matan ayyara athara ni'matihi alaihi, rawahul Baihaqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang ketika Allah memberikan nikmat kepada hambanya, Allah melihat ada bekas perwujudan dari nikmat itu pada dirinya. Hadis sahih riwayat Al-Baihaqi. Dan sebenarnya hadis ini sanadnya rijaluhu rijalu syaikhain. Para perawinya adalah perawi Bukhari Muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya, Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari Shu'aib bin Muhammad dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdihi. Allah mencintai ketika, Allah senang ketika melihat ada pengaruh nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain berkaitan dengan makna yang mendekati hal ini. Dari Abul Ahwas Al-Jushami, dari ayahnya, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi thawbin dun. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan baju yang jelek, baju yang sudah usang, baju yang sudah tua. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada orang ini, ala kamalun, kau punya harta enggak? Qala na'am. Kemudian orang ini mengatakan iya. Qala min ayyil mal, harta seperti apa yang kau punya? Qala qad atani minal ibil wal ghanam wal khail wal raqiq. Aku punya onta, punya kambing, punya kuda, bahkan punya budak. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fa idza atakallahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamati. Kalau Allah telah memberikan kepadamu harta, maka tampakkan kalau kamu itu punya. Kau punya harta, kau punya nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya. Dan kata Al-Hakim, hadis sahih sanadnya wasakata anhu Az-Zahabi, dan Az-Zahabi tidak memberikan komentar berkaitan dengan penilaian Al-Hakim. Baik. Pada beberapa hadis yang kita baca bagian akhir tadi, kita mendapatkan pelajaran tentang arti pentingnya orang kalau diberi nikmat oleh Allah, dia tampakkan nikmat itu dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam bentuk berkaitan dengan pakaiannya, bisa dalam bentuk kendaraannya, atau makanannya. Artinya begini, jadilah manusia normal sebagaimana kondisi kamu. Jadilah manusia normal sebagaimana kondisi kamu. Kadang ada orang yang secara sengaja dia punya kekayaan tapi bergaya sumaker, sugih macak kiri, masya Allah.
Jadi pakaian yang lusuh, pakaian yang sudah layak nggak dipakai, cuman dia tampakkan seperti itu. Wah, saya mau bergaya zuhud. Zuhud itu bukan dari penampilan lahiriah. Zuhud itu urusan batin. Orang kaya bisa zuhud. Nabi Sulaiman bisa zuhud. Abdurrahman bin Auf orang yang zuhud. Sehingga kalau nggak normal seperti ini, nggak layak untuk dipakai, ya jangan dipakai. Tampakkan kalau kamu punya. Aku punya apa? Lah kamu punya apa? Saya bisa beli ini, bisa beli. Ya sudah. Gunakan hartamu untuk membeli itu. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bagian dari bentuk mensyukuri nikmat adalah seorang hamba memanfaatkan nikmat itu. Bagian dari mensyukuri nikmat, hamba memanfaatkan nikmat itu. Kadang ada sebagian orang yang bergaya pelit. Dia punya tapi nggak mau beli. Lebih mengandalkan apa yang dimiliki oleh temannya misalnya. Lalu dia pinjam temannya. Mumpung masih ada yang bisa dipinjemi, dia pinjam. Lah terus punya kamu malah parkir di rumah. Berangkat ke kantor, ada tetangganya bawa mobil, nunut, mobilmu gimana? Sayang ya, baru dimandikan. Bahkan terkadang ketika hujan, mending aku yang kehujanan daripada mobilku yang kehujanan. Masya Allah. Terus apa fungsi harta yang telah Allah berikan kepadamu? Iman Pak, sayang. Masya Allah. Jadinya dia lebih melayani hartanya, bukan harta melayani dirinya. Kebalik yang seperti ini. Ada orang misalnya punya moge Pak. Nah, motor apa itu? Itu bukan untuk dinaiki, ditaruh di ruang tamu, dikasih apa? Dikasih tali, ditulisi dilarang naik. Nah, berarti kan sudah berubah fungsi. Nah, fungsi kendaraan itu apa? Ya untuk dinaiki, ditunggangi. Lah kok malah jadi pajangan? Padahal harganya bisa jadi sangat mahal. Nah, model seperti ini berarti dia justru melayani hartanya, bukan harta melayani dirinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ajarkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terkait nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, fahaddits, maka tampakkan. Fahaddits bisa bentuknya adalah menceritakan nikmat itu kepada orang lain namun tidak sampai menimbulkan hasad. Atau bisa bentuknya adalah dia memanfaatkan nikmat itu. Karena terkadang ada orang yang dia tidak mau menampakkan nikmat, ketakutan nanti dilihat oleh orang lain, sehingga dia khawatir orang lain nanti kepingin minta dan seterusnya. Dan itu sifat manu. Itu sifat apa? Manu, yang artinya pelit. Khuliqal insanu, manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala halu'an, dalam kondisi halu. Idza massahu syarru jazu' wa idza massahul khairu manu'a. Makna idza massahul khairu manu'a, apabila dia mendapatkan kebaikan, manu'an artinya adalah dia pelit sekali dengan hartanya, sampai hartanya itu disimpan jangan sampai ada orang yang tahu. Dan itu karakter yang kurang baik. Ya kalau memang punya, ya kenapa malu untuk disebut sebagai orang punya? Kalau emang dia memiliki, kenapa malu untuk disebut memiliki? Sudah tampakkan saja apa adanya. Di sisi lain ada yang dilarang, yaitu flexing, yang dia pamer dengan kemewahan, tujuannya agar punya status sosial. Nah ini yang dilarang. Model seperti inilah yang dicela oleh Allah Ta'ala, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata'. Mereka bangga dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu hanyalah kenikmatan yang sementara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Idz qala lahu qaumuh." Ingatlah ketika Bani Israel mengingatkan kepada Qarun, "La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin." Jangan kau bangga dengan dunia, Allah tidak menyukai bangga dengan dunia. Bentuk bangga dengan dunia itu gimana? Ya model flexing tadi. Suka pamer kekayaan, sehingga dia tunjuk-tunjukkan di depan orang lain. Dan fenomena seperti ini cukup banyak. Kendaraan apa orang kalau naik dia selfie dulu. Angkot, nggak ada ya. Orang kalau selfie itu naik apa?
pesawat. Sehingga sebelum naik pesawat selfie dulu ya. Selfie background Garuda padahal naiknya Lion. Sebelum naik pesawat selfie. Kenapa kalau dia naik becak nggak selfie, dia naik motor biasa nggak selfie? Karena ada hal yang berbeda antara sebelum naik pesawat dengan naik kendaraan biasa. Dia merasa ketika naik pesawat status sosialnya bisa semakin bertambah, terus dipamerkan di mana-mana. Makanan apa sebelum dimakan dipoto dulu. Apa Pak? Duren ya. Kita kalau ketemu duren sebelum kita buka ngapain? Foto dulu. Sebelum dimakan foto dulu. Terus diapain? Di-share di grup. Kau nikmati gambarnya, aku nikmati rasanya. Ini flexing. Yang seperti ini fenomena terlalu bangga dengan harta yang dicela oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. La tafrah innahu la yuhibbul farihin. Janganlah kamu bangga dengan harta, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bangga dengan harta. Karena kebanggaan terhadap sesuatu yang hina itu tercela. Sementara dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada harganya. Nabi SAW pernah mengingatkan, "Lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udah." Andaikan dunia ini di sisi Allah senilai satu sayap seekor nyamuk, masukiya kafirun syurbatan min ma', maka orang kafir tidak akan diberi walaupun seteguk air minum. Baik, dari sinilah sebenarnya ada dua sikap berkaitan dengan masalah dunia yang tercela. Pertama, sikap terlalu bangga. Ini ekstrim berlebihan. Bangga dengan dunia, pamer dunia, hukumnya dilarang. Terhina, tercela. Membanggakan sesuatu yang dihina oleh Allah, ini tercela. Yang kedua, sikap terlalu pelit sehingga sengaja merahasiakan, menyimpan apa yang sudah dia miliki. Jangan sampai nampak, jangan sampai ketahuan. Bahkan sangat sayang kalau memanfaatkannya karena perasaan pelit tadi. Ini juga tercela. Berarti dia kurang pandai mensyukuri nikmat Allah. Nah, yang pertengahan memanfaatkan apa yang ada, apa yang dia miliki sesuai dengan kemampuannya. Inilah pertengahan. Memanfaatkan apa yang ada dan apa yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya. Sehingga kalau memang punya, gunakan, pakai. Kelihatan orang tidak masalah. Mau gimana lagi? Sehingga Anda punya kendaraan, ya gunakan kendaraannya. Sayang ya Pak, kehujanan. Kamu pilih kamu yang kehujanan atau mobilmu yang kehujanan? Biar aku aja yang kehujanan. Kalau sakit, obatnya lebih murah Pak. Ya. Kalau sakit, pilek, batuk, ya buat warung cukup. Kalau mobilku yang baret Pak, ratusan ribu. Akhirnya dia lebih sibuk melayani kendaraannya daripada dia dilayani oleh kendaraannya. Dan ini perkara karena dia terlalu pelit dengan harta yang dia punya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam masalah pemanfaatan harta manusia itu pertengahan. Sifat ibadur rahman kata Allah taala, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang ketika mengeluarkan harta dia tidak boros dan tidak pelit, tapi dia bersikap pertengahan di antaranya. Seharusnya seperti itu yang dilakukan. Nah, itu makna dari apa yang tadi kita baca. Sehingga punya pakaian bagus dipakai boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh. Punya baju bagus dipakai boleh enggak? Boleh. Eman Pak Ustadz, nanti kalau kehujanan, sayang nanti kalau kegores orang, dan seterusnya. Nah, ini kesalahan karena terlalu pelit dalam memanfaatkan harta. Taib. Selanjutnya, idza an'ama ala abdihi, ketika seorang hamba diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan ditampakkan nikmat itu dengan dipakai. Lalu bagaimana dengan sebuah hadis yang mengatakan dari Abu Umamah
bin Tha'labah Al-Ansari bahwa Nabi SAW pernah bersabda, innal badzadzata minal iman, innal badzadzah minal iman. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Sesungguhnya al-badzadzah minal iman. Makna al-badzadzah adalah rasasatul hay'ah wat tawadu' fil libas wa anna dzalika min akhlaqil iman. Tawaduk dalam berpakaian itu bagian dari akhlak iman. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi. Karena makna dari hadis ini, annahu idza tarakat tajammul fi ba'dil ahyan wa azharal badzadzah. Orang yang terkadang dia tidak dandan dan dia memakai pakaian seadanya, tapi tujuannya untuk tawaduk, biar tidak selalu dalam keadaan mewah dalam hidupnya. Sesekali dia memakai pakaian yang sederhana, ya. Hitam putih misalnya, termasuk nggak? Ya, termasuk. Sehingga secara penampilan ya tidak lebih keren dibandingkan yang pakai batik. Batik sama hitam putih lebih mewah mana, Pak? Batik ya. Tergantung bahannya. Kalau bahannya sama, lebih mewah batik. Sehingga tidak selalu terlihat mewah batikan terus, tidak. Kadang hitam putih. Kata Nabi SAW, minal iman. Ini bagian dari iman. Karena menampakkan ketawaduan itu disyariatkan. Dan tawaduk yang tertinggi adalah tawaduk dalam masalah beragama. Meskipun juga ada tawaduk dalam masalah bermuamalah. Tawaduk bermuamalah contohnya berkaitan dengan masalah pakaian. Sehingga maksud hadis, orang yang menampakkan sikap badada maknanya adalah tawaduk wa kasrun nafsi an takabburiha wa tarafuiha ala ghairiha. Orang sesekali dia menampakkan tawaduk di hadapan yang lain agar menghalangi dia untuk takabbur dan merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain dengan fasilitas hidup yang dia punya. Fa idza fa'alahu min hadzal bab kana hasanan. Jika tujuannya untuk seperti ini hal yang baik. Wa qala At-Tahawi, kata At-Tahawi, innal murada al-badada allati la tablughu bi sahibiha nihayatul badada allati la yu'raf biha sahibun ni'mah min ghairiha. Yang dimaksud badada di sini berpenampilan buruk di sini, berpenampilan miskin di sini, bukan sampai pada tingkatan terlalu berlebihan sampai menyebabkan orang itu dianggap tidak punya harta sama sekali. Artinya badada penampilan yang biasa tapi tidak sampai berlebihan. Wallahu a'lam. Intinya kembali kepada tadi ya, bahwasanya ada 3 sikap manusia berkaitan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Yang pertama apa? Bangga, sombong dengan kemewahan yang dia punya, modelnya kayak flexing. Yang kedua, terlalu pelit sehingga dia merahasiakan, menyembunyikan, sayang kalau memanfaatkan. Yang pertengahan adalah memanfaatkan. Wa khairul umur awsatuha, dan segala urusan itu terbaik adalah yang pertengahan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Tafadhal. Berkaitan dengan pakaian ketat bagi laki-laki, seperti apa batasannya? Nah, ketat bagi laki-laki adalah ketika sampai menampakkan lekukan auratnya, terutama aurat besar. Jadi kayak pakaian boxer ya. Terus dia bawa keluar rumah sampai menampakkan aurat besarnya. Nah, seperti ini tidak boleh. Tapi kalau sebatas ketat dalam arti tampak
tampak lekuk, lutut dan seterusnya. Ini hal yang ma'ruf sejak masa silam. Di zaman Nabi SAW, pakaian sahabat itu sangat sederhana. Ada yang cuman pakai izar saja. Izar itu sarung, Pak. Seperti orang ihram itu. Orang ihram itu pasti ketat. Karena kan dia balut mepet badan, press body. Sehingga kalau duduk, kalau sholat, rukuk, ya pasti akan kelihatan efek ketat. Orang ihram, seperti pakaian ihram itu pakaian di zaman Rasulullah SAW. Sehingga Nabi SAW ketika beliau beliau mengangkat tangan saat doa, kelihatan ketiaknya. Nah, itu berarti dadanya kan kelihatan. Jangan bicara ketat lagi kalau sudah kelihatan kayak gitu. Maka untuk bagian atas ini ketat tidak berpengaruh. Ya, karena bagian atas ini bukan aurat, tapi pusar sampai lutut, disinilah pembahasan sisi ketat. Kalau sampai menampakkan lekuk aurat besar, barulah di situ terlarang bagi laki-laki. Karena itu kalau celana yang kita gunakan, ya, baik berbahan jeans maupun bahan yang lain, pada asalnya hukumnya boleh selama tidak ada unsur tasyabbuh dengan non muslim, dan ketika tidak sampai ketat menampakkan aurat besar, insya Allah tidak masalah. Mungkin contoh yang paling gampang kita jumpai, ya, celana ketat yang biasanya dipakai olahraga. Nah itu sampai menampakkan aurat besar, lekuk-lekuknya kelihatan. Nah seperti ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Apakah perhiasan itu budaya atau syariat? Anting, kalung, gelang, semua perhiasan itu budaya. Sebagaimana perempuan nggak pakai cincin tidak masalah, nggak ditindik tidak masalah. Gimana? Lidah, tindik di lidah, ngunyahnya gimana itu? Baik, sahabiat mereka pakai anting. Makanya saat Nabi SAW ceramah pasca sholat Id, kemudian beliau ceramah di depan untuk seluruh jamaah, lalu beliau mendekat ke sahabat wanita, ke rombongan, ke jamaah wanita. Beliau mengingatkan mereka, ya ma'saran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, ayo bersedekah. Nah, mereka melempar gelangnya, melempar antingnya. Jadi di tempat sholat Id mereka melempar antingnya, menunjukkan kalau mereka pakai, bukan disimpan di rumah. Sehingga ini dalil bahasanya anting, gelang dan aneka perhiasan itu sudah dari dulu, dan itu budaya wanita. Sehingga bolehkah wanita tidak pakai anting? Sah-sah saja. Itu sifatnya pilihan, sebagaimana wanita boleh tidak pakai cincin, wanita boleh tidak pakai gelang, boleh tidak pakai kalung dan seterusnya.